Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, biasa disebut dengan UNUSIA, dalam pengembangan pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam organisasi NU. Baik Jamiah maupun Jamaah NU telah mendukung dalam upaya-upaya peningkatan pendidikan. Sejak berdiri pada tahun 1926, NU telah mendirikan berbagai unit pendidikan seperti madrasah, diniyah awaliyah, ibtidaiyah, tsanawiyah, mulalimul wusta, dan ulia. NU juga telah mengembangkan diri dalam berbagai perumusan kebijakan pendidikan yang berbasis masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'd. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Faiqatul Nisa Manihah, semester 6 dari mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Tujuan saya dalam membuat video ini salah satunya untuk memenuhi ulangan akhir semester pada mata kuliah Politik dan Etika Pendidikan Islam yang berjudul Etika Murid menurut Kiai Hasyim Asy'ari. Tidak banyak yang mengetahui jika Kiai Hasyim Asy'ari adalah salah satu seorang tokoh pendidikan yang sangat konkret. Baik masyarakat Indonesia maupun warga Nahdlatul Ulama mengetahui bahwasanya beliau adalah salah satu seorang ulama serta seorang aktivis. Pendiri NU ini adalah sosok pendidikan yang masa sumbangsinya dalam pendidikan tidak bisa disepelekan. Di tengah kurang berhasilnya untuk tidak mengatakan gagal sistem pendidikan di Indonesia, ada baiknya jika para pengambil kebijakan di negeri ini untuk kembali mengkaji dan menelaah pokok-pokok pemikiran pendidikan Kiai Hasyim Asy'ari. Pendidikan yang ditawarkan beliau salah satunya adalah pendidikan yang berbasis karakter yang sedang dikembangkan saat ini oleh Menteri Pendidikan untuk dijadikan sebagai acuan pembentukan karakter peserta didik. Dalam pembahasan ini, saya akan membahas 3 poin. Yang pertama, pengertian etika. Yang kedua, etika murid. Yang ketiga, etika murid terhadap guru. Etika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti sikap, watak atau cara berpikir. Sedangkan secara istilah, etika adalah ilmu yang membahas tentang perilaku baik dan buruk yang seseorang terhadap adat dan norma yang berkembang di lingkungan masyarakat. Pendidikan yang mementingkan masalah yang bersifat materi dan masalah yang bersifat ilmu pengetahuan daripada etika, akhlak, dan moral. Tingginya moral mencerminkan adanya krisis etika. Pendidikan seharusnya dapat menyentuh sebagai aspek yaitu rohani, jasmani, serta moral dan fisik. Pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada transformasi ilmu pengetahuan yang menjurus kepada kemampuan dan moral etika. Menurut Ibnu Sina, sebagaimana dikutip oleh Abu Dinata, bahwa tujuan pendidikan harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah pengembangan yang sempurna, yaitu perkembangan fisik, intelektual, dan budi pekerti. Adapun fadilah seorang yang menuntut ilmu, yaitu yang pertama, Allah akan mengangkat derajat para orang yang menuntut ilmu. Yang kedua, Allah akan memuliakan siapapun yang sedang menuntut ilmu. Yang ketiga, yaitu Allah akan menjadikan saksi bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Kemudian selanjutnya, etika pelajar dalam proses pembelajaran dan apa yang harus dilakukan di hadapan guru, serta tujuan belajar di antaranya yang pertama yaitu mengawali belajar dari hal-hal yang pokok yang terdiri dari 4 cabang ilmu, yaitu yang pertama pengetahuan tentang zat Allah, pengetahuan tentang sifat-sifat Allah, serta mempelajari ilmu fikih dengan cara mempelajari hal-hal yang lebih meningkatkan kepada Allah SWT, seperti taharah, sholat, serta berpuasa. Jangan terlalu tepat atau cepat dalam berkesinambungan ke dalam argumen isu-isu yang diperselisihkan, karena hal itu akan mengakibatkan membingungkan hati serta mengakibatkan hati menjadi susah untuk mendapatkan nasihat. Untuk poin yang kedua yaitu etika seorang murid. Yang pertama yaitu seorang murid saat menuntut ilmu yaitu harus membersihkan hatinya dari sifat sombong, syirik, dengki, hasud, riya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu seorang murid saat menuntut ilmu harus meniatkan menuntut ilmu karena untuk mencari ridha Allah. Dan yang ketiga yaitu harus tawadu, serta yang keempat yaitu harus
memiliki waktu untuk belajar serta memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Karena waktu yang sudah digunakan dengan sia-sia tidak akan bisa kembali lagi untuk dipergunakan lagi. Kemudian yang terakhir yaitu seorang murid harus bersifat qanaah dalam menerima segala apapun dari mulai fasilitas sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian poin terakhir yaitu etika murid terhadap guru. Yang pertama itu dalam memilih guru. Alangkah baiknya seorang murid ketika memilih guru yaitu mempertimbangkan terlebih dahulu dengan meminta petunjuk kepada Allah SWT agar diberikan guru yang mempunyai akhlak karimah yang baik serta pengetahuan yang luas. Yang kedua yaitu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dalam artian tidak mudah putus asa. Yang ketiga yaitu tidak meremehkan guru. Yang keempat yaitu ketika seorang guru sedang menjelaskan alangkah baiknya seorang murid memperhatikan dengan baik. Yang kelima yaitu bersabar dalam menghadapi sikap guru dalam mengajar. Seperti yang dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ketahuilah kamu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan bekal 5 perkara. Yang pertama cerdas, sabar, semangat, serta memiliki petunjuk yang baik dari bimbingan guru. Karena kunci keberhasilan murid dalam menuntut ilmu adalah salah satunya dengan bersabar. Kemudian yang keenam yaitu seorang murid harus patuh kepada gurunya dan tidak boleh membangkang. Yang ketujuh yaitu seorang murid harus meminta izin terlebih dahulu saat akan memasuki ruangan pribadi guru. Yang kedelapan yaitu apabila seorang murid sedang duduk di hadapan guru, maka ia harus menjaga sikap dan harus mempunyai sikap sopan santun. Kemudian yang kesembilan yaitu berbicara dengan baik dan sopan terhadap guru. Yang kesepuluh yaitu tidak mendahulukan seorang guru dalam menjelaskan suatu persoalan dan memotong pembicaraan guru. Yang ke-11 yaitu apabila seorang guru memberikan buku atau memberikan sesuatu hal apapun, yaitu seorang guru hendaklah menerimanya dengan tangan kanan. Yang ke-12 yaitu seorang murid mengetahui hak-hak seorang guru dan seorang murid harus mendoakan gurunya agar mendapatkan keberkahan, baik gurunya masih hidup ataupun sudah tiada. Maka dari itu kita sebagai murid harus selalu ingat kepada guru dan selalu mendoakan di setiap waktu. Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, dan kesimpulannya yaitu kita saat menuntut ilmu yaitu harus sabar serta harus memiliki sifat yang qanaah, serta tawadu, tidak sombong dan tidak riya. Semata-mata kita menuntut ilmu itu hanya untuk mencari ridha Allah. Baiklah, kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.